Oke, jadi kemarin kita udah membicarakan fungsi, mungkin sudah dipahami itu ya. Bentar-bentar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Oke, ada 4 cara untuk merepresentasikan sebuah fungsi, gitu ya. Jadi menyatakannya. Jadi nggak hanya Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Ada macam-macam nanti yang muncul di soalnya. Yang pertama, fungsi bisa dinyatakan secara verbal melalui deskripsi dengan kalimat. Nah, yang dimaksud secara verbal seperti ini. Biaya parkir mobil di Pascal Hypersquare itu bergantung pada lamanya mobil tersebut diparkir. Untuk 1 jam pertama biayanya sekian. Sekarang udah naik ya. Dan untuk kelipatan 1 jam berikutnya sekian. Nah, kemudian ada biaya maksimum parkir 100.000. Kalau udah lewat 100.000, berarti lebih dari sehari itu ya. Nah, dia tetap 100.000, nggak ditambah lagi. Nah, tentukan fungsi biaya parkir P terhadap lamanya parkir. Jadi, ingin dinyatakan fungsinya bagaimana dalam bentuk yang lain. Oke, tapi ini namanya representasi secara verbal. Dia fungsi juga. Kemudian bisa secara numerik. Secara numerik fungsinya seperti ini. Jadi untuk ini di sini hubungan antara T ini tahun kesekian gitu ya. Sesudah tahun 1990 dan jumlah populasi manusia. Gitu ya. Ada suara anak kecil. Di mute dulu. Nah. Oke, jadi T0 itu artinya tahun 1990, penduduk sekian juta gitu ya, atau 1,6 miliar. Tahun ini berikutnya 10, berarti tahun 2000. Eh, bukan 2000 dong. 19 tahun 2000 ya, betul ya. Gimana sih? Ini bacanya ditambah tahun atau ya? Oh, 10 tahun setelah 1990. Ini jadi tahun 2000 penduduk sekian. Betul tuh. Tabelnya pada ngaco ya. Ini mungkin bukan 1990 awalnya. Ya pokoknya maksudnya seperti itu. Tahun kesekian, penduduk sekian gitu ya. Kalau ini benar berarti kelebihan dong. Ya betul nih. Betul. Oke lah, kalian jumlahkan 10 tahun kemudian sekian, 20 tahun kemudian dari ini sekian, dan seterusnya. Tapi intinya ini adalah representasi secara numerik namanya. Kemudian bisa juga secara visual, kemarin udah kita bahas, contohnya di halaman sebelumnya ini, visual pakai grafik gitu ya. Dan secara aljabar itu menggunakan rumus. Bentar. Ada SMS penting. Bentar ini. Oke, ada masukan katanya tombol presentasi mandirinya belum saya hidupkan, nanti aja udah kuliah ini, tanggung ya. Nanti dikasih waktu 1 jam setelah kuliah ini dihidupkan untuk ngisi daftar hadir. Mungkin saya lupa. Oke, itu jadi ada 4 cara. Nggak akan ditanya lah di ujian, sebutkan 4 cara menyatakan fungsi. Itu nggak akan. Tapi untuk pengetahuan bahwa menyatakannya bisa macam-macam. Nah, kemudian ada istilah fungsi sepotong-sepotong.
itu adalah fungsi yang aturannya berbeda-beda pada beberapa interval. Contohnya seperti ini. Ini kalau ada fungsi seperti ini, jangan dipandang ini kok fungsinya 2 gitu ya. Enggak, tetap yang namanya fungsi 1x harus dapat 1 nilai y. Nggak boleh lebih. Cuma ini aturannya dipecah-pecah, namanya fungsi sepotong-sepotong. Bacanya gini, kalau x-nya lebih kecil sama dengan min 1, aturan ngitungnya ini. Kalau x-nya lebih besar dari min 1, aturan ngitungnya pakai ini. Jadi kalau saya ambil x-nya 7, nah dia ada di sini, aturan ngitungnya berarti 7 pangkat 2. Jadi y-nya 49. Tetap 1x, 1y di sini ya. X-nya min 5, saya pakai aturan ini. Nilainya 1 dikurangi min 5. Jadi 6. F min 2 berapa? Masuk yang sini. Jadi 1 dikurangi min 2, jadi 3. F min 1, nah min 1 masuk mana? Masuk sini juga, karena ini kan kecil sama dengan min 1. F min 1 pakai ini, jadi hasilnya 1 dikurangi min 1, hasilnya 2. F0 masuk sini, 0 kuadrat, 0. Oke. Nah, gambar grafiknya, nggak ada di situ ya, jadi saya gambar. Coba saya gambar di sini. 1 min x sama x kuadrat, lupa nanti tulis lagi karena lupa fungsinya. Jadi apa? 1 min x sama x kuadrat aturannya. Untuk x berapa tadi? Min 1 ya. Ini x lebih besar. 1. Nggak boleh fungsinya gini. Nah, ini nggak boleh. Sorry, ini min 1. Kenapa? Karena kalau begitu nanti di min 1 ada 2 aturan. Y-nya bisa 2. Nggak boleh. Jadi, haruslah di setiap X aturannya semacam. Oke, kalau mau diminta gambar ya kita gambar sepotong-sepotong. Saya gambar coba sini ya. Misalnya X, Y. Ini artinya kalau X-nya kecil dari min 1, ini min 1, yang di kiri min 1, gambarlah grafik ini. Kalau pusing kita lihat, ini asal tahu grafik garis lurus ambil 2 titik. X-nya min 1, jadi Y-nya 2. Ya. X-nya min 2, saya ambil aja 1 titik yang mana, kan ini garis lurus boleh ambil, pokoknya 2 titik. Min 2 jadi 3. Lalu ini. Nah, kita gambar garis lurus. Ya. Oke. Tapi hanya sampai min 1 aja. Ya. Keluar yang lebih besar min 1-nya pakai grafik X kuadrat. X kuadrat dari SMA udah diketahui. Grafiknya saya pakai warna lain ya. X kuadrat itu grafiknya adalah melalui ini gitu ya. Kan grafik X kuadrat, tetapi hanya dipakai dari min 1 ke kanan. Jadi nggak boleh ini, harus dari, sebentar dihapus juga, ini 1 itu ya. Nah, yang min 1-nya sendiri nggak masuk, jadi kita lingkari gitu. Nah, ini grafik X kuadrat. Udah, grafiknya jadi gitu. Tadi yang ini, grafik fungsinya. Putus, biarin aja. Pokoknya yang namanya fungsi 1x, 1y. 1x, 1y. Mana-mana 1x, 1y. 1x, 1y, dimanapun. Nah, itu ya, jadi gambarnya keputus nggak apa-apa. Oke. Kemudian, fungsi harga mutlak itu didefinisikan seperti ini. Mutlak X. Mutlak X kalau kita gambar, coba ya, gambar lagi.
Ini beberapa fungsi dasar, kalian menggambarnya harus mahir nanti. Ini nggak bisa dihapus sekaligus. Ini nggak mau. Oke, fungsi harga mutlak. Ini apa ya, item-item? Hadapin aja. Mutlak X. Fx sama dengan mutlak X yang didefinisikan kalau dibuka mutlaknya min X kalau X-nya lebih kecil sama 0. X kalau X-nya besar 0. Kembali gambarnya ini harus, nanti kalau udah dipakai di belakang harus cepat. Gambarnya seperti ini. Kalau X besar 0 itu artinya ini kalau ini Y ya, ininya nggak bisa nulis. Y gitu ya. Kalau X-nya besar 0, Y-nya sama dengan X, yaitu ini Y sama X. Kalau kecil 0, Y sama dengan min X. Min X itu baliknya gini. Di 0 ikut yang ini. Tapi kebetulan nyambung dengan yang sebelah kanan. Ya udah biar aja ini. Ya masuk. Ya. Apalagi itu si Hambali deh. Ya. Begitu lanjut lagi. Gampang-gampang. Jadi nanti lain kali harga mutlak udah langsung cepet ya. Tek, ini ya kayak huruf V ini. Set gitu mutlak X. Biar tercetak di kepala. Nah, gambar grafik ini gimana nih? Nah, coba kita lihat dulu. Gambar harga mutlak X min 2. Kalau nanti udah belajar pergeseran grafik lebih gampang. Sekarang gambar dari primitifnya dulu. Kalau mau dibuka jadi apa ini? Mutlaknya dihilangkan. Caranya kita lihat ini kapan dia nilainya 0. Nilainya 0 kalau X-nya sama dengan 2. Jadi kalau kecil 2 yang dalamnya negatif, kalau lebih besar 2 yang dalamnya positif. Kalau mutlak itu nilai akhirnya harus nggak boleh negatif. Jadi kalau X-nya kecil dari 2, ini apa? X min 2-nya itu negatif. Kalau dimutlakan harus dikali min supaya jadi positif. Jadi saya kali min untuk semua X yang kecil dari 2. 2 ini tadi pembuat 0 ya. Dan kalau udah lebih besar 2, dia langsung aja dibuka mutlaknya ya karena udah positif. Sama dengannya kalian ikut sini boleh, ikut sini boleh karena pas di 2 itu 0 nilainya. Jadi ini boleh, yang tadi juga boleh. Nah, ini digambar kayak tadi. Kamu gambarnya. X, Y kecil dari 2, jadi batasnya di 2, 1, 2. Kecil dari, besar 2 dulu aja ini. Atau sama aja. Ini persamaan garis lurus. X-nya 2, dia 0 di sini. X-nya 3, masukkan sini dia nilainya 1 ya. 1. Jadi melalui garis ini. Lurusnya ya, aduh. Kok nggak lurus? Lurus. Kalau yang ini kalian ambil 2 titik juga, kalau ambil X-nya 2 di sini, kalau X-nya ambil 1 atau 0 juga boleh. 1 aja. 1 dikurangi 2 jadi min 1 kali min jadi 1 juga. Nah, nggak lurus. Gitu ya. Nah, itu grafik Y sama dengan X min 2. Gitu ya. Tulisan. Nah, begitu. Jadi ingat, kalau mau membuka harga mutlak, lihat kapan dia 0. Oh, 0-nya kalau 2, berarti pecahnya di 2.
Daerah yang menyebabkan dalamnya negatif harus dikasih min, supaya seluruh ini jadi positif. Kalau yang udah positif, langsung aja dibuka mutlaknya. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Pengertian fungsi genap. Sebuah fungsi disebut fungsi genap jika memenuhi ini. Apa ini? Coba kita lihat di gambar dulu ya, supaya paham. Kita lihat di gambar. Kembali ini saya hapus dulu. Nah, fungsi genap. Kenapa jadi kecil? Nah, fungsi genap itu fungsi genap didefinisikan bila memenuhi f min x sama dengan fx. Gambarnya gimana? Coba kita lihat di sini gambarnya. Fungsi genap. Kalau di sini saya misalkan di titik 1, 2, 3. Di titik 3 misalkan nilai fungsinya sekian. Setinggi itu. Dengan aturan ini maka f min 3 harus sama dengan f3. Kalau f3 sekian, tingginya ini f3 tuh ini. Saya nggak gambar yang vertikalnya. Maka di titik min 3, min 1, min 2, min 3, nilainya sama ini y-nya. Jadi tingginya sama. Sama gitu ya. Tingginya sama. Kalau di F2 tingginya sekian, di min 2 tingginya sama segitu juga. Kalau di 1 tingginya misalkan sekian, di min 1 juga segitu tingginya sama. Jadi, aduh, kurang bagus. Kalau di titik ini nilainya sekian, titik A, maka di minus A sekian juga. Jadi kalau digambar grafiknya seluruhnya, katakan yang di kanan tuh gambarnya gini. Nah, yang di kiri harus simetri. Gitu juga. Gimana ngegambar simetri? Saya bingung. Itu juga ya. Cerminan terhadap sumbu Y. Susah tangannya nggak nurut. Gitu. Ya. Kalau di sini garis-garis gitu, ya di sini garis-garis gitu, simetri dia. Di 0, dua-duanya harus 0. Karena F min 0 sama F0 harus sama. Kalau F min 0 harus sama F0. Jadi di 0 dia nilainya harus bersamaan. Nggak harus 0 ya, bisa juga gini. Sorry. Bisa juga gini. Nah, misalnya gini, boleh. Berarti di 0, nggak boleh ya, sorry. Nggak boleh, F0 ini ada nilainya. Jadi kalau genap, sorry, saya salah. Kalau genap ini haruslah dua-duanya bernilai 0. Itu dulu. Sebentar. Boleh ya yang tadi ya? Boleh nggak? Coba mikir dulu sebentar. Terus saya gambar yang bagusnya sekarang. Kalau fungsi genap, di 0 harus 0 nggak itu? Coba. Kalau di 0 nggak 0, tapi gambarnya gini. Gitu. Ini gini. Simetri ya. W. Warsoma ini nama saya. Ini fungsi genap nggak? Memenuhi hubungan. Fungsi genap, Pak. Memenuhi ini nggak? Fungsi genap, Pak. Iya, genap, Pak. Memenuhi, Pak. Jadi di 0 nggak harus 0 ya? Betul gitu? Iya, nggak harus, Pak. Masa? Kan simetri terhadap Betul. Pokoknya jangan ngikutin nada saya. Nada saya mah selalu menyalahkan. Nah, ya, yang penting dia simetri. Kalau di titik A nilainya sekian, di titik min A
tingginya sama juga. Itu fungsi genap. Oke. Ingat-ingat. Nanti dipakai gitu ya. Oke, hapus dulu ini. Mau dihapus kok pindah. Buat nulis berikutnya. Susah-susah di scroll aja. Itu fungsi genap. Ada fungsi ganjil atau gasal. Itu jadi minusnya. Coba kita lihat. Saya lihat sini aja lah. Caranya kan kayak tadi mirip. Ini yang kiri fungsi genap, simetri terhadap sumbu Y akibatnya. Kalau fungsi ganjil, gini. Kalau ini titik X, nah ini titik tetap aja gede. Titik X, nilai fungsinya setinggi ini, di titik min X, berarti min X di sini. Nah, ini min X, tingginya adalah minus dari Fx. Jadi terbalik ke bawah. Jadi kalau di sini tingginya sekian, di sini minusnya ya, jadi minus. Kalau di daerah sini negatif, misalnya ada negatif, di sini jadi positif. Jadi dia simetri terhadap titik nol. Simetri itu bayangkan kalau cewek sih apal kayak ini. Dia karena bawa cermin terus kalau cewek. Lihat cermin sama gitu ya. Cerminnya sumbu Y. Kalau ini cerminnya hanya titik. Titik nol cerminnya. Oke, itu fungsi ganjil genap. Diingat-ingat karena pernah sekali waktu ada anak matematik seminar tugas akhir, udah tingkat 4, lupa ini. Ditanya sama pengujinya, apa itu fungsi genap? Jawabnya yang bisa dibagi 2 katanya. Gimana fungsi dibagi 2? Dianggapnya kayak bilangan. Oke. Ini tadi udah fungsi genap simetri terhadap ini. Kalau yang ganjil itu. Coba. Periksalah fungsi-fungsi tersebut termasuk fungsi genap, ganjila, ganjil, atau bukan keduanya. Karena bisa aja fungsi bukan ganjil, bukan genap. Nih, fx sama x kuadrat. Fungsi ganjil genap. Kalau apal grafiknya, simetri terhadap sumbu Y, ya udah bisa jawab. Genap, Pak. Genap. Ya. Yang B? Genap. Genap, Pak. Yang B? Yang B ganjil. Ganjil. Yang C? Genap. 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 Ya. Genap. Nah. Yang D? Keduanya. Yang D? Yang D bukan keduanya. Bukan keduanya. Yang E? Bukan keduanya. Tahunya dari mana ini teh? Cobain. Cobainnya Cobain gimana? min X-nya. Hah? Cobain masukin min X ke fungsi Fx-nya. Coba ya yang C. Saya mau coba ya. 1 min X kuadrat. Jadi kalau mau menguji ganjil genap, kita hitung. Fx-nya tadi sama 1 min X kuadrat. Diganti X-nya dengan min X. Menjadi 1 dikurangi, hati-hati yang diganti X, diganti X. Kuda kali kuda, kucing, kucing. Singa, apalagi binatang. Kalau min X, ya min X yang diganti ini ya. Jangan di sini. Min X yang dikuadratkan. Jadi sama dengan 1 dikurangi X kuadrat setelah saya hitung. Balik lagi sama dengan fungsi semula. Genap. Kalau tadi ada Fx, yang lain, ya jangan F lagi lah, Gx, 1 min X pangkat 3. Mau saya periksa ganjil atau genap? Ganti X-nya dengan min X. Hitung. X, kuda, kancil. Min X ya min X. Menjadi 1, ini dihitung, jadi min, ada min, jadi plus. Nah ini bisa dihubungkan nggak dengan fungsi semula?
nggak sama dan bukan minusnya. Jadi bukan ganjil, bukan genap. Dia tidak menjadi F min X, dan dia juga tidak menjadi min Fx. Ini nggak ada yang sama dengan ini. Jadi bukan ganjil, bukan genap. Oke, dari yang udah jawab rasanya udah paham. Ini coba dalam hati ganti min X. Jadi min 2X. Ini ganti min X, jadi min X kuadrat. Jadi min 2X, min X kuadrat. Nggak bisa dihubungkan dengan yang semula. Bukan ganjil genap. Tolong, saya kadang-kadang juga salah ya. Kemudian fungsi disebut periodik. Bisa bila terdapat konstanta T sehingga kalau digeser X-nya sejauh T, ditambah T, X-nya. Kalau X-nya 1, jadi 1 tambah T itu. Nilai fungsinya balik lagi. Ya, seperti ini contohnya. Ini contohnya temperatur dari seseorang yang terinfeksi oleh virus malaria. Ini bukunya lebih cenderung ke masalah-masalah biologi, meskipun ada obat-obat nanti. Malaria ini yang namanya ini diperlihatkan pada ini temperatur orangnya selang beberapa waktu mengulang gitu ya panasnya. Kalau dibiarin tapi nggak mengulang terus, akhirnya temperaturnya sama dengan temperatur udara karena udah mati orangnya. Tapi ini nggak periodic thing, tapi hampir periodik, hampir berulang sekian waktu sekali. Kalau mau periodik harus kalau diambil satu T tertentu, misalnya di sini, nah setiap jangka waktu tertentu nilainya sama lagi. Ini terlihat mirip periodik gitu ya. Setiap 48 jam. Meskipun nggak persis, ini puncaknya beda tuh. Oke. Begitu periodik udah tahu. Kemudian ada yang disebut fungsi monotonaik. Monotonaik itu sesuai namanya grafiknya menanjak ya. Kalau digambar, ada gambarnya di sini. Nah, ini aja, lihat gambar ini. Jangan, nggak pas. Nanti aja. Monotonaik itu kalau fungsinya, kalau digambar dari kiri ke kanan naik dia. Tapi kan ini grafik fungsi itu ya. Misalkan gitu. Tajam boleh aja, tajam gitu. Terus nggak tajam. Nah, monotonaik itu definisinya yaitu setiap kita memilih dua buah X1 dan X2, di mana X1 dipilih yang sebelah kiri. Kalau monotonaik, maka nilai yang di kiri lebih kecil dari nilai Y yang di kanan. Ya, monotonaik harus ini. Dan berlakunya untuk semua X1 dan X2 yang kita pilih. Nggak boleh hanya milih 2 titik aja. Kalau monoton turun, sekalian. Kalau fungsi yang monoton turun, itu yang gini. Setiap dipilih X1 yang di kiri X2, yang di kiri malah nilai fungsinya lebih besar dari gitu ya. Pilih X1 dan X2, yang di X1 lebih tinggi dari X2. Itu monoton turun. Nah, kembali ke slide-nya. Yang ini monoton naik nggak seluruhnya? Kalau sebagai satu kesatuan fungsi. Enggak ya? Karena Naik turun. Turun naik, bukan naik turun. Naik turun. Naik turun naik. Ini kalau kita pilih 2 titik di sini, berlaku. Dia F yang kanan lebih besar dari kiri. Tapi kalau saya ambil X-nya, X1-nya di sini, X1-nya yang ini, X2-nya yang di sini, ternyata dia lebih rendah gitu ya. Jadi ini fungsi yang nggak monoton naik. Ini juga nggak monoton naik ya. Sebagian-sebagian aja, ini turun, kemudian naik.
Kalau dari grafik gampang, tapi kalau nanti di persamaan kan udah rumit. Aturan fungsinya harus dilihat dari sini. Kemudian, apa? Oh, ini saya mau menjelaskan fungsi-fungsi standar yang harus diketahui dengan cepat sama kalian nanti di pasal-pasal berikutnya. Nah, yang pertama ini fungsi linier atau garis lurus, udah kenal. Polinom tentunya hanya yang spesial aja. Kalau suruh menggambar X pangkat 5 ditambah setengah X pangkat 3 min 25X kuadrat kan susah itu ya. Tapi yang standar nanti polinom harus paham. Fungsi pangkat, itu ya, X pangkat A, X pangkat 2,5 itu harus bisa. Fungsi rasional, itu saya sebut aja dulu, nggak usah diingat-ingat, itu polinom bagi polinom. Fungsi aljabar itu kombinasi dari fungsi ini apa, pangkat kali bagi tambah gimana sih, tambah kurang kali bagi dan pangkat. Trigonometri, eksponen, dan logaritma. Ini yang harus diketahui untuk beberapa yang spesial. Nah, kita lihat dulu fungsi linear, ini udah dikenal, saya cepat aja. Bentuknya Y sama MX tambah B. M-nya boleh 0, kalau 0 ya garis mendatar. Ini. Cepat aja ya, saya lewat aja, garis lurus udah bisa, tentukan 2 titik gitu. Tarik garis. Tapi nanti ada slope kalau nggak salah. Perhatikan. Oke. Nah, perhatikan bahwa bila X berubah sebesar A, sebesar A1-an, maka nilai Y berubah sebesar 3A. Apa sih maksudnya ini? Coba. Kalau kita bandingkan nilai Fx, nulis di sini rasanya nggak enak ya, tapi saya coba. Saya nulis di sini. Supaya. Ini maksudnya, kalau saya punya titik A, ini gede bener. Kamu aduh, nulis di sini ada susah. Sebentar. Dan titik jangan A lagi. Nulis di sini pada susah. Mana ngapusnya? Di Adobe ini agak susah. Kalau saya punya titik X dan satu lagi X ditambah A, jadi berubah sebesar A1-an. Kalau kita bandingkan, Fx itu tadi adalah 3, nggak keluar benar di sini mah. Saya tulis ulang aja untuk menjelaskan maksud ini, takutnya nggak ketangkap. 3x min 2. Nih, kalau di sini jelas tulisnya. Kalau saya punya fx 3x min 2. So, kita lihat bahwa kalau saya punya titik P itu nilai fungsinya fp 3p min 2. Kalau saya punya titik P ditambah A, nilai fungsinya fp ditambah A 3 kali P tambah A min 2 sama dengan 3P min 2 ditambah 3A gitu ya. Nah, coba kita lihat. Jadi nilainya bertambah sebanyak 3A. Kalau digambar artinya kalau ini titik P, kemudian nilai fungsinya katakan dihitung sekian, kemudian saya geser ditambah sejauh A, jangan jauh-jauh nanti nggak cukup, P tambah A, maka nilai fungsinya bertambah dari yang ini, jadi sama, ditambah 3A, 3 kali ini. Jadi
Wah ya, aduh nggak cukup. Cukup juga. Ditambah ini. Ini kan jaraknya tadi A, ini pertambahannya sebanyak 3A. Ya. Itu maksud kalimat di sini. Oke. Nah, nilai 3 ini disebut sebagai tanjakan dari garis lurus. Nanti yang dinamakan tanjakan tuh tinggal beda Y dibagi beda X. Kalau kembali ke sini tadi, beda Y dibagi beda X. Itu akan 3 ya. Benar nggak? Nggak tahu. Tapi maksudnya itu ya. Oke, sebagai tanjakan. Dan terlihat dari koefisien ini. Nah, secara umum garis lurus ini, tanjakan, kemiringan, slope, gradient, itu semua maksudnya sama ya. Tanjakan, kemiringan, gradient, slope, itu adalah kemiringannya M. Kalau udah belajar turunan, nanti ya tinggal dari sini pakai rumus turunan. Gitu. Tapi kita sekarang hanya mengetahui kemiringan garis lurus. Nah, hal khusus kalau ada seperti ini dikatakan Y sebanding dengan X. Jadi, kalau kata sebanding nanti akan dipakai di belakang. Maksudnya kalau P sebanding dengan Q, kadang-kadang ditulis P berbanding lurus dengan Q. Itu artinya ini P itu sama dengan kelipatan Q. Boleh juga Q sama dengan kelipatan P. Berapa kelipatannya? Tergantung masalahnya nanti. Ya, tapi kalau A sebanding dengan B, berarti A itu sekian kali B. Bisa setengahnya, kayaknya nggak harus bulat. Bisa seperempatnya. Oke. Kalau ada tambahan B-nya, ya bukan sebanding. Kalau sebanding, ini B-nya harus 0. Nanti jelas di belakang kalau ketemu soal juga. Kita lihat contoh ini. Temperatur udara kering, T, bergantung pada ketinggian. Pada permukaan bumi, temperaturnya adalah sekian. Pada ketinggian 1 km, temperaturnya sekian. Asumsikan fungsinya linier. Nyatakan temperatur T sebagai fungsi dari ketinggian H. Bisa nggak? Jadi, geser aja supaya nggak bisa ngapus. Diminta gini. Temperatur bergantung ketinggian. Ini ketinggian, ini temperatur. Kemudian pada permukaan bumi temperaturnya sekian. Jadi kalau H-nya 0, tingginya 0, temperaturnya 20 sini. Kalau tingginya 1 km, H-nya temperaturnya 10. 1 km di sini. Itu dalam kilometer ya. Temperaturnya, saya gambar 20-nya di sini aja. 20. Ini malah 10 gitu ya. Nah, kalau katanya fungsinya linier, nyatakan temperatur T sebagai fungsi ketinggian H. Jadi, kalau linier ya bentuknya seperti ini. Nah, diminta menyatakan fungsi ini, bisa nggak? T sama dengan apa gitu aturannya? Halo? Kalau udah bisa saya lewat. Banyak caranya. Mencari persamaan garis melalui 2 titik kan udah bisa. Ini 0,20, yang ini kan 1, 10, pakai rumus apa? Y min Y1 berapa sama dengan X apa gitu ya. Bisa ya persamaannya? Iya, Pak.
Tapi kalau ada yang nggak bisa, jangan malu nanya. Temennya bilang udah bisa, kalau belum bisa tanya ya. Oke, gambar grafiknya udah barusan. Berapa tanjakannya? Nah, tanjakannya berapa? -10. -10. Ya, dihitung ya. Gimana caranya ngitung tanjakannya? Beda Y. Jadi ambil 2 titik dulu. Ambil 2 titik. Misalnya saya ambil titik yang ini aja yang udah ada datanya. Beda. Jadi saya ambil X1-nya 0, X2-nya 1. Nah, kita hitung nilai Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1. Beda Y dibagi beda X. Fx2 10. Fx1 20 bagi 2 min 1. X2 min 1 min 0. Sama dengan min 10. Ya, tanjakannya, kemiringannya. Jadi kalau negatif dia turun. Berikut disajikan kadar, ini belum dijawab. Tentukan temperaturnya pada ketinggian 2,5 km. Nah, tadi kalau udah merumuskan yang A, fungsinya tinggal masukkan aja. H-nya 2,5 ke aturan fungsi ini. Dihitung dulu. Persamaan garis melalui 2 titik. Yang lain. Berikut disajikan kadar karbon dioksida dalam ppm part per million di atmosfer yang diamati di Mauna Loa, ini sekitar Hawaii mungkin ya, antara rentang waktu sekian. Kadar karbon dioksida terhadap waktu. Nah, oke, tahun sekian, kadarnya sekian. Kalau kita plot titik-titik ini, plot itu akan diperoleh, ini yang kalau diplot dapatnya yang titik-titik ya. Bentar, supaya bisa digeser. Nah, ini titiknya tahun sekian, ini. Terus di sini pertanyaannya, gunakan data titik-titik tadi untuk mencari model linear. Nah, caranya kita gambarkan. Saya harus perkecil supaya ini bisa scroll. Kemudian dibikin garis lurus. Tentunya garis lurusnya yang mendekati titik-titik data ya. Kalian nanti yang SF akan mendapatkan kuliah statistik bagaimana membangun garis ini supaya bagus. Bagus tuh artinya ya dekat dengan titik-titik data. Jadi jangan ngambil garisnya, misalnya, oh yang ini aja saya mah nih. Ya ada aturannya. Jadi kalau lihat gini ya garisnya bisa banyak. Nah, oke. Gimana ini membangunnya? Sementara ini sih ambil aja 2 titik yang berdekatan. Ini bukan berdekatan, ambil 2 titik. Kemudian nilainya terus buat garis lurus. Tiap orang bisa dapat beda-beda. Tapi nanti kalau udah belajar least square itu metode kuadrat terkecil, ada cara supaya yang paling bagus. Sekarang nggak perlu, pokoknya hanya kira-kira dulu. Ya, jadi yang lebih baik nggak akan kita bicarakan. Oke, itu garis lurus. Kemudian yang namanya polinom atau suku banyak. Suku banyak ini bentuknya seperti ini. Di mana A0, A1, A2 itu bilangan-bilangan real, N-nya bilangan-bilangan asli, jadi pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, sampai pangkat N. Kalau yang namanya polinom, maka jumlah sukunya harus berhingga. Nggak boleh A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah titik-titik terus sampai tak hingga, itu nggak boleh ya. Kalau polinom harus berhingga sukunya. A-nya A0 sampai AN diketahui disebut
konstanta real disebut koefisien polinom, dan nama itu mah apa ini? Polinom AP. PX nih harusnya. Dari definisi dari polinom PX adalah apa? Harusnya PX. Dari definisinya apa? Kemarin udah darah definisi, lupa lagi. Kalau saya punya ini, polinomnya ambil yang spesifik. 2x pangkat 4 ditambah. Pangkatnya harus bilangan asli ya. Ini daerah definisinya apa? Baik, lupa. Pengen ditakol. Kalau kuliah bukan online mah udah diguyur sama saya yang lupa. Apa tuh daerah definisinya? Bilangan real. Nah, Bilangan gitu ya. real. Jadi daerah definisi itu nilai-nilai X supaya ini bisa dihitung. Berapapun X-nya bisa dihitung dia, nggak ada masalah, nggak ada akarnya polinom tuh. Jadi bilangan real, begitu. Nah, cepat aja jawabannya. Pangkat tertinggi disebut derajat polinom, ya. Pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak 0. Jadi kalau nulis 0 kali X pangkat 10 tambah 0 kali X pangkat 11, ya itu bukan derajat. Ini pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak 0. Contoh ini derajatnya 6. Pangkat tertinggi yang nggak 0 itu adalah X pangkat 6. Kemudian polinom derajat 1, 2, 3 masing-masing disebut polinom linear atau fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik. Nah, gambar-gambarnya, kalau pangkat 3 udah rumit, nggak harus diketahui, kecuali yang spesial, Y sama X pangkat 3 itu harus. Kalau ya ini gambaran polinom, yang aneh-aneh kayak gini ya kalian nggak harus grafiknya hafal. Tapi yang standar harus tahu ya, Y sama dengan AX tambah B, itu garis lurus harus bisa gambar dengan cepat. Ini harus, X pangkat 3 juga harus. X pangkat 3 itu grafiknya gini. Di SMA harusnya udah. Itu yang standar harus udah langsung trep jadi kepala tuh. Oke, ini contoh lagi fungsi. Udah saya lewat aja baca sendiri ini mah. Contoh fungsi. Kemudian yang dimaksud dengan fungsi pangkat. Fungsi pangkat adalah seperti ini. Apa bedanya sama polinom? Kalau polinom tuh pangkatnya harus bilangan bulat positif. X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Kalau fungsi pangkat ini P-nya boleh sembarang bilangan real. X pangkat 2,5 gitu boleh ya. Nah, kalau kita gambarkan ini spesial hanya kalau pangkatnya bulat, jadi sebenarnya polinom juga. Ini harus diketahui tadi gambar-gambarnya X, Y sama X-nya garis lurus dengan cepat harus, udah nggak mikir juga udah kebayang gitu grafiknya. Y sama X kuadrat, Y sama X pangkat 3, Y sama X pangkat 4 seperti Y sama X kuadrat aja. Cuma lebih tajam naiknya. Pangkat 5 mirip pangkat 3. Kalau pangkat 2,5 nanti itu, kalau pangkatnya nggak bulat ya. Kemudian kalau pangkatnya seper N, ini. Gitu ya. Sebenarnya melihatnya gini, kalau X pangkat setengah, mirip yang kuadrat, tapi dibalik. Dan karena pangkat setengah, jadi X pangkat setengah ini, atau akar X, ya udah grafik standarnya seperti ini. Ya. Kalau X pangkat sepertiga, seperti ini. Ini
grafik-grafik standar yang harus cepat diketahui. Kalau naikin sama saya ini mau umum Y atau fx sama dengan x pangkat 1/4, kira-kira gambarnya gimana? Mirip ini ya, mirip ini kayak tadi pangkat 2 sama pangkat 4. Cuma karena akar nanti nggak dua bagian kayak ini, di sini hanya satu bagian karena akar. Kalau x pangkat 1/5 mirip kayak ini juga, mirip pangkat 1/3. Begitu. Lanjut lagi. Ini saya agak cepat aja ya, karena bahannya kan mungkin kalian udah familiar. Nah, khusus kalau fx sama dengan 1/x atau x pangkat min 1, itu disebut hiperbola. Grafiknya ini juga harus cepat. Coba. Kalau lupa ya harus bisa membangun dengan cepat gitu ya. Saya lupa. Y sama dengan 1/x. Nah, kalau lupa harus bisa mengira-ngira dengan cepat. Bayangkan. Daerah definisinya semua kecuali 0, nggak boleh. Jadi di 0 nggak ada nilainya. Kita lihat kalau X-nya kecil, di sini kecil, maka 1/x, Y-nya akan besar. 1/x-nya mungkin di sini. Kalau X-nya membesar, di sini, 1/nya mengecil. Kalau X-nya besar sekali, ke kanan X-nya 200, ini 1/200 Y-nya. Jadi kira-kira grafiknya akan seperti itu. Jelek. Ini makin ke kanan makin turun ya. Makin ke kiri makin naik. Karena 1/nya makin besar. Di 0 nggak ada. Tapi boleh negatif. Kalau X-nya min 1, Y-nya juga min 1. X-nya min 1, Y-nya juga min 1. Kalau X-nya negatif, Y-nya selalu negatif. Jadi yang di kiri sumbu Y akan negatif terus. Kalau X-nya besar sekali, min 100, Y-nya min 1/100. Y-nya kecil tapi negatif juga. Jadi gitu. Kalau X-nya dekat ke 0, Y-nya besar tapi negatif. Jadi grafiknya seperti itu. Diingat-ingat. Udah sering dipakai juga. Ya. Kalau P-nya min 2. Coba saya balik lagi. Kalau Y sama dengan 1/x kuadrat, gimana? Gambarnya. Direka-reka dari yang 1/x tadi. Untuk X positif aja dulu. X positif kan kalau dekat 0, ini makin kecil. Kecil ya. Kalau X-nya ke kanan, nilai Y-nya yang kecil. Kalau X-nya dekat 0, Y-nya besar, bukan kecil. Kalau X-nya ke kanan, dia malah Y-nya kecil. Jadi grafiknya ya mirip dengan yang tadi ini ya. Mirip. Tapi masalahnya kalau X-nya negatif, ini tetap positif. Jadi grafiknya yang di kirinya gitu. Nah, ini Y sama dengan 1/x kuadrat. Ini Y sama dengan 1/x. Kalau pangkat 3, bukan pangkat 3. X pangkat 3 itu. Nah, ini akan mirip dengan ini. Gitu ya. Jadi sama aja, ini akan mengecil, ini akan mengecil, tapi eranya positif, negatif. Oke, begitu. Jadi grafik Y 1/x pangkat N secara umum kalian bisa gambar. Coba ini kita baca supaya memahami. Soal ujiannya suka keluar bentuk cerita gini. Seseorang yang sedang dibius dalam proses operasi
Seumur-umur ini saya baru 1 kali dibius karena patah tulang bahunya akibat nakal gitu. Udah diperingati 3 kali, betul aja terjatuh. Nah, umumnya dipasang ventilator yang dipakai mengukur konsentrasi karbon dioksida dalam paru-parunya. Jika P menyatakan laju produksi karbon dioksida, karena kan napas menghasilkan karbon dioksida di paru-paru yang harus dikeluarkan. V mengukur laju perubahan volume paru-paru per menit. Orangnya napas, volumenya berubah per menit. Dan C konsentrasi CO2 yang ada di dalam paru-paru. Jadi beda dengan ini ya. P itu yang diproduksi, misalkan memproduksi 1 liter, tapi yang ada di paru-paru kan karena bernapas dikeluarkan, ini yang ada di dalam paru-paru aja. C. Maka dalam keadaan steady state itu udah nggak berubah terhadap waktu ya. Yang keluar dan yang dihasilkan nanti seimbang. Laju volume CO2 yang diproduksi paru-paru sama dengan volume yang dikeluarkan melalui ventilator. Oh ya, dikeluarkannya bukan napas ya, dibantu ventilator. Karena waktu dibius, bernapasnya kan lambat. Harus dibantu ventilator. Nah, hubungannya adalah P, laju produksi CO2, sama dengan konsentrasi kali, tadi V apa tuh? Laju perubahan volume paru-paru. Ini. Hubungannya seperti ini ya, ini kita percayai aja. Rumus biologinya seperti ini, atau C sama dengan ini. Jadi, kita lihat hubungannya ini antara konsentrasi CO2 di paru-paru sama dengan laju produksinya dibagi ini. Tadi V lupa aja. Mengukur laju perubahan volume. Ya, sebenarnya kita nggak tahu masalah fisiknya, kita pokoknya punya fungsi hubungannya ini. Nah, kalau seperti ini berarti konsentrasi CO2 ini berbanding terbalik dengan laju ventilator. Ventilator tadi mengukur laju perubahan volume paru-paru. Kalau dia lagi mengeluarkan, volume paru-parunya berkurang gitu kan. Mengeluarkan udara. Nah, ini masuk akal gitu ya. Kenapa? Kalau ventilatornya kerjanya cepat, berarti CO2-nya akan turun. Dikeluarin, memang harus dikeluarin kan dari paru-paru selama dibius. Kalau nggak ngumpul di paru-paru, CO2-nya kebanyakan mati orangnya. Nah, begitu. Jadi kalau volume tadi laju perubahan volume paru-paru per menitnya cepat, CO2-nya banyak dikeluarin, konsentrasinya turun. Kalau ventilatornya kerjanya lambat, perubahan volume paru-parunya kan ngembang, ngempis, pelan, C-nya akan besar. CO2-nya artinya akan banyak di dalam paru-parunya. Oke, kalau secara matematik ya kita hanya melihat ini sebagai Y-nya, ini sebagai X-nya gitu ya. P-nya itu kalau di sini sebagai konstanta aja. Karena yang diproduksikan tubuh konstan gitu. Dikeluarkan tubuh. Oke, yang berikutnya yang dinamakan fungsi rasional. Jadi ingat-ingat tadi udah banyak, ada fungsi polinom, ada fungsi 1/x, 1/x kuadrat, 1/x pangkat 3, dan selanjutnya. Sekarang polinom. Polinom itu, fungsi rasional. Rasional itu polinom dibagi polinom. Itu namanya fungsi rasional. Coba. Definisi dari fungsi rasional apa? Ininya polinom, ininya polinom.
kalau ditulis. Bisa nggak merumuskannya? Kalau bingung, kita pakai dulu contoh spesifik. Fx misalkan atasnya polinom 2x pangkat 3 tambah 1. Bawahnya misalkan x pangkat 1 min x kuadrat. Ini daerah definisinya apa? Daerah definisi adalah himpunan x supaya dia bisa dihitung. Jadi apa? Halo? Pada bisu. Ya? Silakan ngomong. X-nya tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 1. Kegampangan sih ya, jadi males jawabnya. Ya, di depan masih gampang, nanti kalau ke belakang baru kerasa. Ya, ininya nggak boleh 0. Kalau secara umum apa? Px dibagi Qx. Maka daerah definisi F adalah himpunan X, sehingga apa? Qx-nya tidak boleh 0 gitu ya. Nah, gitu. Bisa diisikan sendiri di sini. Daerah nilainya sih susah. Contoh ini fungsi rasional, sementara menggambarnya nggak usah diperhatikan dulu. Gimana ini ngegambarnya kok gini gitu ya. Kalau diminta saat ini sih, dicoba aja beberapa titik. Yang penting ini nggak boleh P-nya apa min akar 2 sama akar 2. Di luar itu ya dikira-kira aja dulu. Belum belajar menggambar grafik. Adalah fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi hasil kombinasi dari penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, penarikan akar dari polinom. Ini fungsi-fungsi aljabar. Ini nggak usah diingat-ingat grafiknya ya. Tapi yang kayak gini namanya fungsi aljabar. Oke, ini contoh di fisika, fungsi aljabar. Selintas saja. Fungsi trigonometri. Saya agak cepat. Ini mau dibahas nggak ya? Nah, kita lihat ini yang terakhir hari ini. Rada panjang tapi sebentar belum muncul lama. Udah saya klik, nggak muncul juga. Kenapa ya? Kok nggak muncul? Ini harus lihatnya di mana ya? Kenapa ya nggak muncul? Nanti dulu fungsi trigonometri. Saya keluarkan manual aja. Bentar dulu. Nggak filenya. Nama filenya apa tadi ya? Suka bandel nggak mau muncul. 01B fungsi trigonometri. 01B ini fungsi trigonometri. Munculnya di layar satu lagi. Gimana mindahinnya? Bentar. Bentar ya. Oh, nggak bisa keluar ya. Cilaka nggak bisa mindahin layar. Bentar. Wah, nggak bisa dipindahin layar. Jadi layar satu lagi. PowerPoint-nya. Dan saya nggak tahu mindahinnya. Kalau begitu hari ini sampai situ aja dulu. Nanti besok saya, bukan besok. Kamis saya lanjutkan ke sini ya. Hari ini cukup sekian dulu. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.
Bapak, aku mau tanya. Ya, silakan. Tadi masih bingung yang di awal yang fungsi mutlak sama yang nentuin itu ganjil atau genap atau bukan keduanya. Oh, itu penting. Itu harus diketahui. Kalau yang aneh-aneh grafiknya nggak usah diketahui dulu. Mana fungsi ganjil genap? Atau saya jelaskan dari sini. Mutlak. Itu ini. Ganjil genap dulu. Coba misalkan fx trigonometri kan udah tahu ya, sin, cos dan lain-lain. Saya tulis sin x ditambah 2 sin 2x ditambah x pangkat 3. Kita mau periksa dia fungsi ganjil atau bukan. Kan ini grafiknya susah nih. Kalau tahu grafiknya simetri terhadap sumbu Y, dia fungsi genap. Kalau tahu simetri terhadap titik 0, misalnya grafiknya gini. Nah, di sini juga, aduh gimana simetrinya. Itu ya, simetri terhadap titik 0, dia fungsi ganjil. Tapi kalau nggak tahu grafiknya gimana, ya harus dihitung pakai rumusnya. Untuk mengetahui fungsi ganjil atau genap, kita hitung ganti X-nya dengan min X. Balik lagi nggak bentuknya. Kalau nggak balik lagi, atau bukan minusnya, dia bukan ganjil genap. Jadi saya periksa. Ini X, ini X. Ini min X, harus diganti min X semua. Sin, ganti min X jadi min, ini mah nggak usah dikurung, kenapa? Min 2X gitu ya. X-nya diganti min X. Ini diganti min X. Kita hitung. Nanti ke bentuk semula muncul lagi nggak? Jadi min sin min X, sin X gitu ya. Udah tahu kan ini ya di SMA. Trigonometri nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya karena PowerPoint-nya muncul di layar satu lagi dan saya nggak tahu mindahinnya. Ini bisa keluar min kan? Sorry. Min 2 sin 2X. Ini menjadi min X pangkat 3. Kalau minnya saya keluarin jadi sin X min tambah 2 sin X 2X sorry ditambah X pangkat 3 gitu kan, minnya dikeluarin. Nah ini bentuknya sama lagi kan, jadi ini sama dengan min dari ini tadi fx yang di atas, min dari fx. Jadi ada hubungan ini sama dengan min dari fx. Dia fungsi ganjil. Ganjil. Oh, jadi gini apa? Kalau misalnya genap itu bentuknya sama. Kalau awalnya plus, yang kedua juga plus. Kalau ganjil pertamanya plus, keduanya minus atau sebaliknya gitu. Betul. Kalau genap pokoknya balik lagi ke bentuk semula. Kalau ganjil jadi minus. Kalau nggak balik lagi, bukan minusnya, bukan semula, bukan ganjil genap. Gitu ya. Oh ya, ngerti Pak. Oke, udah paham ya. Yang mutlak. Mutlak tadi. Y sama dengan mutlak X min 5 misalkan. Kalau mau dibuka mutlaknya, pengen nggak ada mutlaknya, kita cari dulu kapan dia 0. Yaitu, kalau saya gambarkannya di garis bilangan, ini 0-nya di 5 ya. Nah itu kita lihat, ini yang diperiksa ini tanda dari ini, yang di dalamnya aja. Jangan memeriksa tanda dari ini, kalau tanda dari ini mah mutlak selalu nggak negatif. Tanda dari ini, X min 5 aja. Di sebelah kiri, masukin aja di sini nilai, sebelah kirinya berapa? Misal masukkan min, apa di sini? 3 lah. Nilai X-nya 3, ini jadi negatif. Yang ini, kalau dicoba positif. Nah, saat dibuka, maka
Kalau X-nya kurang dari 5, dia negatif ini. Padahal mutlak nggak boleh negatif. Kasih min. Gitu. Kalau di kanan 5, dia udah positif dalamnya ini. Jadi kalau pagarnya dibuka, ya langsung aja. Nah, ini sih digambar nanti masing-masing ya, garis lurus. Kalau di 5 sendiri gimana? 5 tuh 0. Ikut sini boleh, sama dengannya. Ikut sini juga boleh. Oh, jadi sama dengannya bebas nggak Bebas, kalau dia bebas. lebih kecil? Bahkan nulis gini juga boleh, aturannya 3. Min X min 5. Kalau X-nya kecil 5 menjadi 0. Kalau X-nya sama dengan 5. X min 5, kalau X-nya besar 5. Boleh gitu juga. Gitu ya. Coba Kalau yang tadi Pak yang Hah? harus nyari apa H ya yang gradien itu gimana Pak? Tadi saya masih Yang mana ya udah lupa. yang Y min apa gitu tadi yang pertama. Yang nyari cacing kali. Hah? Mana ya tadi? yang itu yang Y min Y1 ya kalau nggak salah. Oh, mencari kemiringan grafik garis lurus. Nah, iya kemiringan maksudnya. Oh. Oke. Langsung aja di sini, nggak tahu saya di halaman berapa itu. Mana? Oh, ini. Jadi kalau mau mendapatkan kemiringan sebuah garis lurus, kalau grafiknya diketahui ya. Kalau persamaannya diketahui, misalkan 7X min 6, kemiringannya itu ini. Gitu ya. Kalau ada persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan tambah 8 sama dengan 3, mau cari kemiringannya kita rumuskan kayak di atas. Y-nya sama dengan berapa? Min 2/5 ya. X min 8/5. Kemiringannya min sekian. Kalau dari grafik, saya punya grafiknya misalkan garis lurus ini. Nah, berapa kemiringannya? Itu harus diketahui koordinatnya di 2 titik. Misalnya ini 2, ini misalkan 3, misalkan di titik 5, ini nilainya misal 4. Nah, kemiringan tuh tinggal beda Y dibagi beda X. Harus menentukan mana yang X1. Misalnya ini X1, ya ini X2, kita hitung. Y itu berarti nilai fungsinya. Dikurangi nilai fungsi di X1, ini beda Y, yang saya namakan beda nilai Y-nya, dibagi beda nilai X-nya. Gitu ya. Jadi kalau digambar ini ya, berapa? Ini 4, dikurangi X1 itu 3, X2 min X1, 5 min 2. Itu yang kemiringan. Iya. Oke, ada lagi? Nanti yang trigonometri saya masukkan nanti aja. Ini layarnya belum bisa ngatur saya PowerPoint-nya. Muncul di layar. Pak, Ya, silakan. saya mau nanya yang buat daerah definisi polinom, grafik polinom, sama fungsi pangkat kenapa selalu positif, Pak? Yang daerah definisinya itu. Fungsi pangkat nggak selalu negatif, positif. Coba. Bukan ya? Enggak. Polinom dulu. Kalau polinom itu bentuknya bilangan tambah bilangan pangkat. Ini pangkatnya harus bulat ya. Pangkat 1. Kalau yang namanya polinom harus pangkat X-nya bulat positif. 2. X pangkat 3. Harus berhingga ini. Dan bulat pangkatnya. Daerah definisinya apa? Kalau daerah definisi itu bayangkan X-nya untuk berapa aja dia bisa dihitung.
Kan X-nya berapapun bisa ngitung itu ya. Berarti bilangan real aja. Daerah Terus definisi yang Y sama dengan bilangan real. Itu gampang. yang grafiknya itu yang di contohnya itu kan meliung-meliung banget. Kalau yang emang pada dasarnya bakal meliung-meliung banget gitu. Meliung-meliung kayak angin gitu. Yang bulat. Yang bulat. Enggak yang bulat gitu. Nanti. Pak, Hah? turun lagi. Ini Mana ya polinom? ini bukannya naik ya? Ini? Nih, yang kayak gini. Ya. Ini berarti dia emang sesuaiin aja gitu sama. Belum, gambarnya belum. Ini mah dikasih aja. Yang perlu diketahui hanya yang standar. Y sama X, Y sama dengan X kuadrat, Y sama X pangkat 3. Itu harus tercetak di kalian langsung. Tanpa mikir tangannya udah lebih duluan daripada kepalanya. Gitu ya. Kalau yang aneh-aneh, nanti belum gambar grafik. Apa-apa pangkat berapa aja tadi? Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah. Pangkat 1 teh yang paling kiri. Bukan. Bukan itu. Ini paling kiri mah pangkat berapa ini coba? Nggak kebaca. Ini pangkat 3. Pangkat 3. Oh, kok berarti yang pakai contoh yang di fungsi pangkat itu ya, Pak? Enggak, Y sama dengan X pangkat 1 aja. Atau Y sama X harus dikuasai. Kemudian Y sama dengan AX tambah B, grafiknya udah harus cepat sekali bikinnya. Y misalkan 5X tambah 6. Itu kan polinom tuh, garis lurus. Kalau pangkatnya 2, parabola. Y sama dengan X kuadrat, atau Y sama 2X kuadrat. Atau Y sama dengan min 5X kuadrat. Itu grafiknya udah harus cepat. Begitu disebut soalnya udah kegambar di kepala. Kalau yang AX tambah B itu yang pakai 2 titik itu ya? Kalau yang polinom derajat 1 sebenarnya garis lurus. Polinom derajat 2 itu sebenarnya parabola. Polinom pangkat 3, nah itu harus yang Y sama X pangkat 3 harus udah cepat. Kalaupun nggak cepat bisa ngereka-reka sendiri dengan cepat. Gitu ya. Oke. Kalau yang aneh-aneh gini, ya nggak, tentunya nggak, saya juga nggak itu. Tapi nanti kalau udah belajar menggambar grafik, ya bisa digambar, tapi juga lama. Oke. Ada lagi? Kasih, Pak. Kalau nggak, Saya mau nanya. ya silakan. Dari tadi kan ngomonginnya tentang X pangkat N gitu-gitu ya, Pak? Ya. Misalnya N pangkat X, gimana? Nanti itu belum, namanya fungsi eksponen atau fungsi itu. Nanti ya, fungsi eksponen sama logaritma. Kita nanti bicara dulu fungsi sin trigonometri, kemudian baru yang itu. Jadi misalkan fungsi 2 pangkat X, pangkatnya tuh X-nya ada di atas. Beda dengan X kuadrat, ini 2 pangkat X. Atau 1,5 pangkat 3,5. Nah, itu kan pangkatnya yang ada X-nya nanti. Gitu. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Kalau tidak ada, saya akan tutup ya. Pak mau nanya. Ya, silakan. Untuk yang X pangkat 3 sendiri ada aturan cepatnya nggak untuk gambar? Misalkan kalau X pangkat 2 lebih dari 0 itu kan terbuka ke atas ya. Nah, kalau untuk X pangkat 3 sendiri ada aturan-aturan biar kebayang gitu, Pak? Udah cuma 1 yang diminta, X pangkat 3 mah udah aja. Kenapa? Emang lupa gitu? Ini udah tuh merem saya nih, gambarnya sambil merem nih saya. Tuh sampai ininya nggak kepas gara-gara merem. Salah lagi, gara-gara merem, betul. Gitu ya. Sekarang nggak merem sekarang. Ini aja 1 yang minta diapalin, nggak variasinya tambah 2 gitu, min 3x itu enggak. Hanya ini aja 1. Jadi daripada
ngapalin itu membuka ke atas, buka ke bawah. Ya, X pangkat 3 mah nggak mikir juga udah harus betul gitu. Untuk X pangkat selanjutnya kayak itu juga, Pak? Nggak, nanti kita belajar menggambar grafik yang aneh-aneh. Tapi sebenarnya mirip kalau cuma satu, ini pangkatnya bulat. Y sama X pangkat 4 kan mirip pangkat 2. Cuma mungkin lebih Aturannya, Pak, cepat aja naiknya. Lebih melengkungnya. Y sama X pangkat 5 mirip sama pangkat 3 kayak gini juga. Pangkat 6 mirip X kuadrat. Kecuali kalau ini ditambah sesuatu, itu nanti. Kayak yang standar yang perlu diketahui itu aja dulu. Oke, ada lagi? Oke, makasih, Pak. Bapak mau nanya, Ya. kalau misalnya ngebuat grafik dari fungsi mutlak, itu tuh kan dibuat dulu tuh yang kurang dari 0 sama ya, lebih dari dibuka 0. mutlaknya namanya. Nah, ya. Nah, terus kalau misalnya buat ngegambar grafiknya, kita tuh bisa langsung ngambil titik kayak misalnya ambil 2, 3, terus cari Y-nya berapa, atau harus diketahui dulu himpunan si X-nya berapa? Bingung. Itu dulu. Kalau udah dibuka nanti jadi gampang. Nah, kalau gitu, ini bikin dulu nanti di pertemuan berikutnya kalau nggak bisa, tanya. Ditambah 2X min 5. Gambar grafiknya. Tapi jangan sekarang. Ya. Gimana gambar? Ini harus dibuka dulu. Jadi apa ya? Mungkin dibuka jadi aturannya mungkin ada 10 atau mungkin cuma ada 3 aturan. Mungkin 2 aturan, nggak tahu, pokoknya buka dulu mutlaknya. Setelah itu ini satu persatu digambar sesuai intervalnya. Dan biasanya di sini udah sederhana ini. Udah sederhana aturannya. Tentunya saya nggak akan ngeluarin ini yang mutlak akar X ditambah X pangkat 3 gitu, enggak. Yang dasar-dasar aja. Oke, itu dicoba dulu, nanti pertemuan berikutnya kalau nggak bisa, tanyakan di awal kuliah. Iya, Pak. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan tutup ya. Saya matikan ininya, Zoom-nya. Selanjutnya akan pakai Zoom terus ya. Dan di saya kerasa lebih lancar, nggak tahu di kalian. Nanti tiap kali linknya akan diberikan di WhatsApp grupnya. Kita ketemu lagi hari Kamis ya. Oke, sekian dulu. Saya matiin. Kabur.